2022 investasi ilegal itu kita hentikan ada 48 entitas. Namun masih tinggi juga pinjol ilegal yang kita hentikan itu ada 255 pinjol ilegal. Termasuk ada 5 gadai ilegal yang juga kita hentikan kegiatannya. Ini beberapa kegiatan yang telah kita lakukan oleh Satgas Waspada Investasi di Jakarta Pusat dan beberapa juga di daerah. Tim Satgas Waspada Investasi Daerah Provinsi Riau, Kamis 30 Juni 2022, melakukan rapat koordinasi dalam bentuk fokus grup diskusi atau FGD di kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Jalan Arifin Ahmad nomor 35, Marpoyan Damai, Pekanbaru. FGD yang dihadiri dinas dan instansi terkait termasuk DPM PTSP Provinsi Riau, Kepolisian dan Kejaksaan ini diawali dengan pemaparan singkat yang disampaikan oleh Kepala OJK Provinsi Riau, Bapak Muhammad Lutfi. Menurut Pak Muhammad Lutfi, sebagai anggota tim Satgas Waspada Investasi Daerah mempunyai kewajiban untuk koordinasi seperti ini guna membahas terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan investasi keuangan yang melawan hukum dan investasi ilegal. Kita anggota Satgas Waspada Investasi mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan koordinasi seperti ini yang agendanya sudah dijadwalkan sesuai secara reguler yang tentunya rapat ini akan kita bahas beberapa hal terkait isu-isu berkaitan dengan kegiatan yang melawan hukum ya, baik itu berkaitan dengan penghimpunan dana maupun kegiatan investasi ilegal. Sementara itu, menurut data yang ada, sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah ribuan investasi dan pinjaman online ilegal yang diambil tindakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini penjelasan datanya. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ya, beberapa entitas entitas dari investasi ilegal maupun pinjol ilegal yang sudah kita hentikan kegiatannya. Di tahun 2017 misalnya nih ada 79 investasi ilegal. Kegiatannya itu seperti investasi uang, investasi forex gitu ya, cryptocurrency dan seterusnya gitu. Kemudian di tahun 2018 juga ada 106 investasi ilegal yang kita hentikan, termasuk 404 pinjol ilegal gitu ya. Nah, kemudian di 2019 ini puncaknya nih, paling tinggi dari kegiatan investasi ilegal dan pinjol ilegal. Ada 442 investasi ilegal yang kita hentikan dan ada 1.493 pinjol ilegal. Dan puncaknya. Makin ke sini 2020, 2021 terus menurun sebenarnya. Yang terakhir di 2022 investasi ilegal itu kita hentikan ada 48 entitas. Namun masih tinggi juga pinjol ilegal yang kita hentikan itu ada 255 pinjol ilegal. Termasuk ada 5 gadai ilegal yang juga kita hentikan kegiatannya. Untuk itu, keberadaan tim Satgas Waspada Investasi ini sangat diperlukan untuk pencegahan dan penanganan yang berkaitan dengan investasi yang bisa meresahkan masyarakat banyak seperti pinjaman online ilegal dan lain sebagainya. Bahwa tugas SWI itu ada 2 ya, ada pencegahan dan penanganan. Untuk melakukan kegiatan pencegahan, memberikan rekomendasi, edukasi, dan tentunya pemantauan terhadap aktivitas kegiatan
investasi ilegal maupun juga pinjol ilegal. Nah, kemudian untuk penanganan ya dari kegiatan melakukan inventarisasi kasus dugaan investasi ilegal, kemudian juga kita melakukan analisis bersama, menghentikan dan menghambat maraknya ini sampai kepada melakukan pemeriksaan dan atau klarifikasi bersama dugaan pelanggaran dan tindak lanjut untuk menghentikan investasi ilegal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Terkait dengan investasi ilegal, menurut Kepala OJK Provinsi Riau, Pak Muhammad Lutfi, dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini, kerugian material sampai 16,7 triliun rupiah. Sejak 2018 sampai 2022 ya kerugian material ya sampai 16,7 triliun ya. Ini kerugian material yang diderita oleh korban investasi ilegal. Pada kesempatan ini, Kepala OJK Provinsi Riau menyampaikan ciri-ciri investasi ilegal. Saya informasikan juga dari ciri-ciri investasi ilegal itu yang menjadikan keuntungan yang tidak wajar. Nah, jadi kalau orang menjadikan keuntungan sampai 60% sebulan, nah itu udah tidak wajar. Makanya ini salah satu ciri menjadikan keuntungan tidak wajar dalam kegiatan investasi ilegal. Kemudian juga ciri-ciri lain menjanjikan bonus dari rekrutmen, biasanya member get member nih. Juga kemudian memanfaatkan tokoh masyarakat gitu ya, publik. Banyak itu kiai, ustadz gitu ya yang dipakai, bahkan bupati gitu ya. Kalau di Cirebon ada dulu bupati Kabupaten Cirebon, foto bareng gitu ya, CSI-nya itu nih Pak Bupati sudah ikut, jadi ikut mengendos gitu ya. Nah ini ya salah satu ini ya, menggunakan public figure. Kalau di kalangan artis banyak waktu itu ya artis-artis yang mengendos ya menjadi public figure. Ini salah satu ciri dari kegiatan investasi ilegal. Kemudian juga biasanya investasi ilegal itu mengklaim bahwa kegiatan investasi itu tidak ada risiko. Yang namanya investasi ya pasti ada risikonya ya. Jadi ini selalu dia klaim gitu ya bahwa ini untung terus gitu ya. Seperti kemarin kan robot trading dan seterusnya gitu ya. Nah, ciri lain adalah legalitas tidak jelas ya. Tentunya ini banyak kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin. Beberapa hal yang pernah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Bapak Ibu pasti sering dengar ya yang namanya binary option ya. Nah, ini juga telah kita tangani karena sering muncul di TV ya. Itu Indra Ken dipanggil ya pada saat itu oleh tim Satgas Pusat. Ini apa ya untuk menghentikan kegiatan. Karena korbannya itu besar juga nih, meskipun ada 40 korban, tapi lumayan besar ya, sampai merugikan lebih dari 40 miliar gitu. Binary option. Perlu saya tegaskan di sini bahwa kegiatan trading ini pengawasannya tidak di OJK. Ya. Jadi Bapepti mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka. Jadi kegiatan trading atau perdagangan berjangka komoditi itu diawasi oleh Bapepti. Ya. Kerugian materialnya sampai 30 miliar. Kemudian juga ada yang dilakukan oleh Bareskrim. Ya, ini ada kejadian di Jakarta Barat dan Surabaya. Ya, tersangkanya Jenderal Huda Purnama. Ya, ada 35 orang korbannya, kerugian mencapai 22,9. Nah, yang berikutnya ada CSI. Nah, ini beberapa entitas robot trading yang sudah dihentikan, diantaranya ada Mobile Trader Robot Forex gitu, termasuk Binomo Robot, Robo Forex, macam-macam ada Satgas. Saya
saya juga mau menginformasikan mengenai juga aset kripto. Nah, ini biar ada juga penjelasannya mengenai aset kripto. Aset kripto ini gitu ya. Jadi menurut Pak Peti nggak bisa, kalau ini kita larang juga sulit untuk melarang, sehingga dibuatlah aturan. Tapi tidak boleh dijadikan alat bayar ya, sesuai pernyataan Bank Indonesia. Ya, ini di sini disebutkan bahwa cryptocurrency bukan alat. Untuk itu, Kepala OJK Provinsi Riau minta kepada kita semua selalu waspada terhadap investasi yang ditawarkan dan laporkan bila ditemukan investasi bodong. Legal dan logis, legalitasnya dia berizin dari otoritas mana gitu ya. Kemudian logisnya tadi, suku bunga yang ditawarkan atau keuntungan yang ditawarkan masuk akal nggak nih legal? Yaitu kita selalu bilang 2L, legal dan logis.